Sampai ada ulama mengatakan wajib mengqashar itu. Berarti kalau musafir malah berdosa kalau sholat 4 rakaat. Karena dia meninggalkan yang wajib. Padahal sholat itu aslinya zuhur, asar, isya itu 4. Tapi kata Allah Ta'ala kalau safar enggak apa-apa buat 2. Qashar artinya memendekkan rakaat sholat. Nah, sampai juga ada dalam penjelasan Abdullah bin Umar itu disebutkan sahibtu Rasulullah, saya menemani Rasulullah dalam perjalanan, fakana la yazidu fis safari ala rakaatain. Tak pernah Nabi itu salat melebihi 2 rakaat. Kenapa? Saat kita mengambil qashar, kita sedang mengambil sedekah dari Allah. Kalau menempuh perjalanan 89 kilo, qashar salat meskipun ditempuh dalam 1 jam perjalanan, seperti safar menggunakan pesawat, mobil, tak ada hubungannya mau pesawat, mobil, jet sekalipun, cepat sekalipun sampainya. Engkau sekarang heran ya? Iya, aku heran. Aku pun heran juga dulu waktu bersama Nabi. Waktu kami safar bersama Nabi, apa yang engkau tanyakan kepadaku sekarang, ini jugalah yang pernah kutanyakan dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, mengapa salatnya cuma 2 rakaat? Bukankah kondisi kita aman, perjalanan kita tidak sulit? Kok salatnya dibuat 2 rakaat? Kenapa tak 4 rakaat seperti biasa? Andai kita sampai di tujuan, berapa lama kita tetap bisa mengambil qashar? Nah, itu kalau dalam mazhab Hanafi itu 14 hari. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Maliki 3 hari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita mengawali majelis ini dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebut Nabi, man sallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fi zimmatillah, senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali sebelum ini kita tidak bertemu. Berapa bulan? Sebulan, 2 bulan? 2 bulan. Sehingga hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Ya, seyogianya seperti tahun-tahun sebelumnya dulu-dulu selalu kita membahas isi kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah yang seperti sebelum-sebelumnya setiap tahun kita membahas tema yang ada dalam kalender. Nah, kalau tahun lalu temanya zikir dan doa sesudah sholat. Apa saja dalil-dalilnya, dalil mengapa zikir itu dijaharkan, kemudian dasar-dasarnya. Tahun-tahun sebelumnya lagi tentang sholat-sholat sunat dalam setahun atau dalam sehari.
dari mulai salat sunat tahajud, witir, fajar, isyraq, duha, awabin, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Ini setiap tahun kalender hijriyah kita memiliki tema-tema yang berbeda. Nah, tahun ini temanya adalah tentang mengqashar salat. Jadi walaupun sebetulnya pembahasan mengqashar salatnya sudah kita bahas di sini, tetapi pendalamannya dan bahkan ada yang mungkin belum tersampaikan, disederhanakan, dirincikan di kalender hijriyah tahun ini. Berarti kita sudah selesai satu lembar. Muharram Safarnya sudah selesai. Sekarang kita berada di lembar kedua, Rabiul Akhir. Rabiul Awal udah masuk bulan 4, Rabiul Akhir. Jadi belum terlambat juga sebetulnya. Kalau seyogyanya pas bulan Muharram kita bahas ini. Tapi karena ilmu ini tetap berlaku, tak ada salahnya kita bahas isi kalender hijriyah tahun ini 1446. Temanya adalah tentang mengqashar salat. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, dalilnya apa? Apakah ada dalil mengqashar salat? Jelas tegas dalam Al-Qur'an. Mengqashar salat itu sampai disebutkan secara teks, antaqsuru minas shalah. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan langsung teks qashar itu. Jadi wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila berpergian di muka bumi tidak mengapa mengqashar salat. Kita kalau berpergian safar tak apa-apa, salat itu dibuat 2 rakaat saja. Padahal salat itu aslinya zuhur, asar, isya itu 4. Tapi kata Allah Ta'ala, kalau safar enggak apa-apa buat 2. Qashar artinya memendekkan rakaat salat. Nah, sampai juga ada dalam penjelasan Abdullah bin Umar itu disebutkan sahibtu Rasulullah, saya menemani Rasulullah dalam perjalanan, fakana la yazidu fis safari ala rakaatain. Tak pernah Nabi itu salat melebihi 2 rakaat. Jadi setiap perjalanan Nabi itu salatnya cuma 2 rakaat. Kecuali maghrib. Itu tetap 3. Kalau subuh dah pasti 2. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Maghrib aja yang 3. Jadi setiap Nabi safar hanya sholat maghrib aja yang beda rakaatnya. Semua 4 waktu itu sholatnya 2 rakaat. Dan prakteknya berbeda-beda. Kadang-kadang Nabi mempraktekkan qashar itu terpisah memang. Umpamanya masuk waktu zuhur, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Masuk waktu asar, Nabi sholat asar 2 rakaat. Itu namanya qashar saja, tidak dijamak. Masuk waktu maghrib, tetap sholat 3 rakaat. Karena yang 3 ini tak bisa dibuat 1,5. Kita buat qashar tak mungkin. Nah, masuk waktu isya, Nabi sholat isya'nya 2 rakaat. Itu artinya qashar saja. Nah, kalau begitu apakah harus terpisah seperti itu? Ada cara yang lain. Selain di qashar juga di jamak. Ya, yang banyak dilakukannya yang versi kedua. Masuk waktu zuhur, salat zuhur 2 rakaat, sekaligus setelah itu langsung salat asar 2 rakaat. Nah, itu namanya jamak qashar. Karena memang keringanan itu betul-betul diambil. Ini kan rukhsah dalam perjalanan. Ya udah diambil aja keringanan yang Allah berikan itu langsung. Seperti itu. Nah, sampai ada ulama di
di lembaran kedua. Nah, ini tentang hukumnya. Sampai ada ulama mengatakan wajib mengqashar itu. Berarti kalau musafir malah berdosa kalau sholat 4 rakaat. Karena dia meninggalkan yang wajib. Karena wajib definisinya apa Bapak Ibu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau tak dibuatnya 2 rakaat, andai dibuatnya 4 rakaat, maka dia berdosa. Nah, itu yang dipahami dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang mengatakan wajib itu. Apa kata ulama mazhab Hanafi ketika menjelaskan tentang riwayat Abdullah bin Abbas ini? Ini dalil menunjukkan kewajiban. Dari mana mereka mengatakan wajib? Dari kata faradha tuh. Abdullah bin Abbas. Faradha. Faradha artinya fardu. Faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Allah fardukan, Allah wajibkan. Faradha artinya mewajibkan. Allah mewajibkan lewat lisan Nabi bahwa salat dalam keadaan hadar, tidak safar, arba'an, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Wa fis safar, dalam keadaan safar, rakaataini, 2 rakaat. Nah, karena kata faradha itulah, kan ada faradha tuh, fardu. Makanya ulama mazhab Hanafi tidak ada keraguan mengatakan kalau musafir wajib sholatnya 2 rakaat saja. Bahkan dihitung berdosa kalau sholatnya itu dibuat 4 rakaat sempurna seperti biasa. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi tidak bagi mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Maliki mengatakan sunnah saja. Sunnah ini artinya tidak apa-apa kalau tidak dibuat seperti diqashar. Umpamanya salat 4 rakaat tak apa-apa. Cuma keutamaannya lebih besar pahalanya. Kalau orang melaksanakan qashar dapat pahala. Kalau tidak, ya tidak sebesar seharusnya dia dapat pahala, akhirnya tak dapat pahala khusus. Pahala khusus yang diberikan kepada orang yang safar, mengambil rukhsah keringanan qashar. Maka dalil yang mana yang dipakai dalam mazhab Maliki mengatakan sunnah? Karena Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka itu tak pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Nah, itu dalilnya. Artinya setiap perjalanan Nabi, setiap perjalanan Umar, setiap perjalanan Abu Bakar, mereka ini kalau safar enggak ada mereka salat 4 rakaat. Semua salat-salat yang dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat utama, mereka salatnya cuma 2 rakaat. Maka tak bisa kita menganggap remeh tentang qashar salat ini. Justru dia menjadi sunnah dalam mazhab Maliki. Bedanya dengan mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i mengqashar salat ini pilihan, sama dengan mazhab Hambali. Ini cuplikannya, tapi kalau yang panjang ini hadisnya panjang. Di mazhab Syafi'i Hambali ini penjelasannya panjang. Nah, kita bacakan di sini. Qultu li Umar ibn al-Khattab laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru faqad aminan nas. Saya bertanya kepada Umar bin Khattab, yang meriwayatkan hadis ini namanya Ya'la bin Umayyah. Saya bertanya kepada Umar dalam perjalanan. Waktu Umar dengan sahabat-sahabat lain, begitu juga ada Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah ini enggak jumpa dengan Nabi, tapi jumpa dengan sahabat, maka disebut dengan tabi'in. Kalau orang yang jumpa dengan Nabi disebut sahabat. Kalau tak jumpa dengan Nabi, jumpanya dengan sahabat, disebut dengan tabi'in. Jadi ada sahabat, tabi'in, bawahnya lagi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini orang yang jumpa dengan tabi'in. Jadi kalau ada orang jumpa dengan Nabi, walaupun sebentar,
beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan Islam, sahabat dia. Tapi ada orang yang tak jumpa dengan Nabi, dia jumpa sahabat, tabi'in dia. Ada orang yang tak jumpa dengan sahabat, jumpanya dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, jadi dia ada level-level rijal, orang-orang yang berjumpa dengan orang-orang mulia. Nah, itu dikategorikan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Ya'la bin Umayyah dia enggak jumpa dengan Nabi, maka dia jumpanya dengan sahabat, disebut dia dengan tabi'in. Waktu safar bersama Umar bin Khattab, masuk waktu zuhur, kata Umar, kita berhenti, kita salat zuhur 2 rakaat. Maka Ya'la bin Umayyah pun bertanya, kenapa salatnya 2 rakaat? Kita tidak dalam keadaan kecapean, kita tidak dalam keadaan perjalanannya menyulitkan, perjalanannya aman. Faqad aminan nas, aman, tidak ada yang menyebabkan kita melaksanakan salat 2 rakaat. Kenapa harus salat 2 rakaat? Padahal ayat tentang qasar salat itu ceritanya tentang kalau diserang orang-orang musuh, diserang musuh. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, tidak apa-apa engkau mengqasar salat jika khawatir diserang musuh. Sekarang kita tidak dalam konflik, tidak dalam keadaan huru-hara, mengapa salat ini kita qasar, wahai Umar? Jadi saya heran betul jadinya ini. Kenapa bisa begini, kata dia. Lalu kata Umar, ajibtu mimma ajibtu minhu. Engkau kaget, engkau heran, aku pun heran juga. Dulu kata Umar. Engkau sekarang heran ya? Iya, aku heran. Aku pun heran juga dulu waktu bersama Nabi. Waktu kami safar bersama Nabi, apa yang engkau tanyakan kepadaku sekarang, ini juga lah yang pernah kutanyakan dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, mengapa salatnya cuma 2 rakaat? Bukankah kondisi kita aman, perjalanan kita tidak sulit? Kok salatnya dibuat 2 rakaat? Kenapa tak 4 rakaat seperti biasa? Nah, saat itu Nabi menjawab. Inilah jawaban Nabi. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Mengqasar salat itu adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, terimalah sedekah dari Allah itu. Makanya ulama mazhab Syafi'i Hambali walaupun membolehkan salat normal 4 rakaat, tetapi mereka lebih mengutamakan salat qasar daripada salat normal. Kenapa? Saat kita mengambil qasar, kita sedang mengambil sedekah dari Allah. Makanya ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan afdal, sebetulnya lebih utama mengambil sedekah daripada menolak sedekah dari Allah. Seakan-akan, hai hambaku, kalian biasanya sholat 4 rakaat. Nah, karena kalian safar, ini aku ringankan. Aku berikan kalian kemudahan, buat 2 rakaat saja. Diambil 2 rakaat itu, turun cinta Allah. Allah suka kepada hambanya saat sedekahnya diberikan. Nah, itu yang disebut Nabi dalam hadis lain. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah suka bila sedekahnya diterima, sebagaimana dia juga suka apabila kewajiban hamba ini dijalankan. Apa kewajiban hamba Allah? Berpuasa di bulan Ramadan. Makanya dipanggil dengan cinta, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Itu kalau dalam tafsir, kata ya ayyuhalladzina amanu itu ada mengandung makna cinta. Hai orang-orang beriman yang aku cintai, kata Allah. Nah, kenapa? Karena kalau hamba Allah ini melaksanakan kewajiban, Allah cinta kepadanya.
Gimana caranya agar Allah mencintai kita? Jalankan kewajiban. Puasa di bulan Ramadan, Allah cinta kepada hambanya yang menjalankan kewajiban. Nah, sebagaimana Allah mencintai hambanya kalau kewajibannya dilaksanakan, begitu jugalah Allah mencintai bila sedekahnya diterima. Jadi kita mengqashar salat itu bukan karena kita capek. Mengqashar salat itu bukan karena kita sulit dalam perjalanan. Banyak orang salah, keliru memahami qashar salat ini. Dipakainya perasaan. Iyalah dulu wajarlah orang qashar salat. Perjalanannya pakai unta katanya. Dikait-kaitnya ke zaman dulu. Dulu pakai unta, jalannya mendaki, kemudian sulit, terjal segala macam. Maka wajarlah orang itu melaksanakan qashar. Kita kondisi aman katanya. Kita kondisi jalan mulus. Setiap waktu masuk zuhur bisa singgah di masjid. Masuk asar bisa singgah di masjid. Salat normal dapat pahala 7 derajat. Nah, gitu. Itu perasaan namanya. Itu makanya kalau beragama ini tengok dalil-dalil dasarnya, bukan pakai perasaan. Sama seperti sahabat Umar tuh. Kita kondisi aman ya Rasulullah. Kenapa sholat 2 rakaat? Nah, kan sama tuh. Pakai perasaan juga Umar saat itu. Tapi diluruskan Nabi. Ini bukan masalah sulit atau tidak perjalanan, aman atau tidak perjalanan. Ini mengambil sedekah dari Allah. Maka Nabi menyuruh faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah itu. Nah, itu poinnya tuh. Kemudian pembahasan berikutnya kriteria safar yang membolehkan kita untuk safar itu apa? Nah, yang membolehkan kita safar itu karena ukuran jarak, bukan karena sulit. Karena kalau pakai sulit berarti kita ngambil kaidah baru. Bukan karena sulitnya perjalanan, bukan karena jalannya berdebu, bukan karena ekstrim kondisi jalannya, bukan karena kendaraannya umpamanya kendaraan yang menyulitkan. Tak ada hubungan kendaraan atau tidak. Siapa yang menjelaskan begitu? Lihat penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, menentukan qashar itu ditetapkan sudah memenuhi syarat 88,704 kilo. Nah, itu kalau disederhanakan 89 lah. Kalau menempuh perjalanan 89 kilo, qashar salat meskipun ditempuh dalam 1 jam perjalanan, seperti safar menggunakan pesawat, mobil, tak ada hubungannya mau pesawat, mobil, jet sekalipun, cepat sekalipun sampainya. Bahkan dia laksanakan zuhur dalam perjalanan, sampai dia di lokasi, waktu asar pun belum masuk. Dia udah sholat asar di dalamnya, tak ada masalah. Tidak ditentukan oleh sulitnya perjalanan, tapi ditentukan berapa jaraknya. Dari mana tahu kalau 89 kilo itu? Dari hadis Nabi. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsurus salah fi adna min arba'ati burud min Makkah ila Usfan. Wahai penduduk Makkah, kata Nabi. Nabi safar waktu itu. Nabi sholatnya 2 rakaat. Bahkan andai Nabi, bukan andai, memang pernah terjadi. Bahkan saat Nabi sedang safar ke Makkah, sholat berjamaah, Nabi jadi imam, tetap juga dia sholat 2 rakaat. Padahal jadi imam, makmumnya orang tempatan. Nah, begitulah Nabi tak mau meninggalkan sholat qashar itu. Kalau kita lah mungkin safar, balik kampung kita entah di mana misalnya, diminta kita jadi imam sholat zuhur, kira-kira kita sholat 4 rakaat atau 2 rakaat agaknya? Tentu kita sebut 4 rakaat. Nah, gimana nanti kata orang kampung itu kan? Tapi Nabi tak sholat 2 rakaat. Begitulah keutamaan sholat
ngambil sedekah tuh. Tapi Nabi jelaskan, nah, kami sholat 2 rakaat, yang musafir nih kata Nabi, kalian lanjutkan nanti rakaat ketiga, jangan ikut salam pula. Nah, itu yang mesti sudah terjadi. Dan Nabi mengingatkan, hai penduduk Makkah, kalian nggak bisa mengqasar. Kalau kalian mau qasar, jaraknya dari Mekah nih ke Uspan, 4 burud kata Nabi. 4 burud itu ukuran zaman Nabi. Kalau disesuaikan 4 burud ini dengan kilo, nah itulah dia 88,704 kilo. Cuma karena pakai koma-koma ini payah menghafalnya, 89 aja lah. Mudah memahaminya. Itu kata Syekh Wahbah Zahili. Kalau detailnya memang segitu, 88,704 kilo. Ditahqiq Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid menetapkan itu, bahwa 88,704 kilo itulah penyesuaian dari 4 burud. Berarti apa? Kita kalau melewati 89 kilo, nah itu kita sudah bisa ngambil sedekah. Pekanbaru Dumai berapa? Lewat Pak kan? Berarti walaupun cuma berapa menit kita, berapa jam. Sebentar, kalau dulu mungkin panjang perjalanan tuh, 3-4 jam. Sekarang pakai tol. Tak peduli mau tol atau tak tol, yang penting ukurannya. Capek atau tak capek? Saya rasanya Ustaz kalau dari Pekanbaru ke Dumai ini macam dari Rumbai ke Panam aja rasanya sekarang. Ya terserahlah. Mau secepat apapun rasanya, tak pakai rasa, tapi menentukannya ukuran, jarak, berapa kilo dia. Kalau pakai pesawat lebih cepat lagi. Dulu ada kan Pekanbaru Dumai pesawat, sebentar aja sampai. Nah, tapi tidak ada ketentuan kalau cepat sampai tak diambil qasar, enggak. Nah, jadi menentukannya dari jarak. Nah, sekarang masa berlakunya lagi. Masa berlakunya qasar itu berapa lama? Andai kita sampai di tujuan, berapa lama kita tetap bisa mengambil qasar? Nah, itu kalau dalam mazhab Hanafi itu 14 hari. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Maliki 3 hari aja. 3 hari cuma kesempatan yang diberikan kepada kita untuk tetap mengqasar walaupun tak kemana-mana. Andai kita tadi umpamanya Pekanbaru Dumai, di Dumai itu kita tak kemana-mana, kita cuma duduk aja, kita istirahat di rumah keluarga, umpamanya orang tua atau family itu, kerabat. Agak 7 hari kita situ umpamanya, maka selama 3 hari bisa diqasar walaupun tak kemana-mana. Tapi masuk hari keempat baru kita sholat normal. Tapi ada yang menarik di dalam penjelasan di halaman terakhir ini tidak ada di slide. Nah, ini penjelasan Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya jilid 2 halaman 431. Ternyata penjelasan dari banyak hadis yang menjelaskan tentang ini, kita dapat ketentuan 3 hari itu kalau kita menentukan jumlah singgah, jumlah hari singgah. Berapa hari di sana? 5 hari. Berarti 3 hari cuma jatahnya. Tapi kalau kita safar tidak menentukan jumlah berapa lama kita singgah, maka selama itu bisa qasar. Seperti orang-orang zaman dulu, dia kan tak tahu, dia pengembara. Zaman-zaman dulu orang-orang Arab Badui itu, mana ada dia menentukan berapa lama berada di sini. Orang tuh nomaden nih, hidupnya berpindah-pindah. Selama dia berjalan terus itu tak tahu berapa lamanya, selama itu dia safar.
Makanya ada riwayat tentang tak sholat Jumat dia, karena dia musafir. Bahkan kalau dia bertemu dengan Idul Fitri, Idul Adha, kata Nabi dalam riwayat itu disebutkan, man sya'a, siapa yang mau tidak sholat Jumat, silahkan, kata Nabi. Wa inna mujammi'un, tetapi kami tetap sholat Jumat, kata Nabi. Siapa yang dimaksud Nabi itu? Orang ahlul badiyah, tuh, orang yang tidak punya tempat tinggal pasti karena dia berjalan terus, safar terus. Jadi tidak, kalian kalau tak sholat Jumat tak apa-apa. Sholat Idul Fitri udah tadi. Nah, kenapa? Karena kalian tidak wajib sholat Jumat. Kami, kata Nabi, wa inna mujammi'un, kami tetap sholat Jumat. Cuma karena hadis ini dipakai oleh sebagian orang salah paham. Oh, kalau bertemu Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari Jumat, tak payah sholat Jumat lagi, gitu. Padahal hadis itu siapa yang disebut Nabi? Ada yang memahami gitu, Pak? Ada. Jadi akhirnya Idul Adha itu tak pakai sholat Jumat lagi. Karena tadi dah khutbah Idul Adha katanya. Banyak pula kambing sapi mau diurus ini katanya kan. Tak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja lah kita, katanya. Nah, masalah itu. Itu penjelasan dalam mazhab Syafi'i, tetap sholat Jumat. Tapi kalau ada di antara penyelenggara kurban tadi memang orangnya safar, musafir, nggak apa-apa, nggak sholat Jumat. Musafir nggak wajib. Khamsatun la jumu'ata lahum, 5 orang tak wajib sholat Jumat. As-sobi, anak kecil sampai dia balik baru wajib. Perempuan tak wajib sholat Jumat. Hamba sahaya tak wajib sholat Jumat. Safar, orang yang musafir tak wajib sholat Jumat. Kemudian orang sakit tak bisa dipaksa dia wajib sholat Jumat, tapi ganti sholat zuhur. Nah, ini tentang masalah berapa hari waktu yang diberikan kepada orang yang safar. Nah, inilah menjadi landasan ilmu untuk kita tengok-tengok sambil nengok kalender, tengok, oh ini landasan jamak atau mengqashar salat.